Halo, Assalamualaikum. Salam kenal, ketemu lagi dengan saya Dr. Masyita Budiani. Di sini saya mau sharing tentang tips hamil ya. Di sini saya mau sharing tentang tips hamil ya. Jadi tips hamil atau promil ini banyak diminta oleh para pasutri ya, pasangan suami istri. Jadi emang ada sih yang bilang, pada mama itu yang bilang, saya mah cuma dicolek doang deh hamil. Ada sih yang begitu, tapi ada juga yang memang setelah kesana kesini gitu, ada pasangan suami istri yang belum diberi momongan gitu. Jadi saya di sini mau sharing gitu kan, dari pengalaman saya dulu. Dulu saya kebetulan memang punya anak itu setelah menikah, hamil itu setelah 1,5 tahun. Dengan hasil pemeriksaan saya dan suami, alhamdulillah bagus sih, normal, tidak ada kelainan. Tapi kan juga penasaran ya, kok saya belum hamil gitu. Padahal sampai digerjain sama dosen saya, gimana mau hamil orang suaminya di Jakarta, kamu di Semarang. Emang spermanya mau dikirim kayak gitu. Nah, terus dari situ ada beberapa clue yang untuk pasangan suami istri yang normal-normal aja nih ya gitu. Jadi saya mau sharing pengalaman saya dan beberapa teman yang setelah saya edukasi, saya kasih tips-tips hamil tadi berhasil. Pada pasangan suami istri memang namanya anak itu bagian dari rezeki. Itu pertama, rezeki. Yang kedua, selama pasangan suami istri itu normal, insya Allah bisa deh untuk promil. Nah, untuk program hamil ini, kalau saya biasanya dimulai dulu dari suami. Karena memang secara fitrahnya, secara alami, masa klimaks suami istri itu berbeda. Udah dari sononya, nggak bisa dirubah gitu ya. Gitu. Jadi, gini Mak, jadi kalau istri umpamanya masa klimaksnya istri itu 15 menit. Suami pakai banget tuh 10 menit. Seumpama ya, kayak gitu. Jadi, perbedaan 10 menit sama 5 menit itu kan lumayan jauh. Nah, untuk mengejar masa klimaks yang berbeda di sini, maka dibutuhkan kerjasama dari pasangan suami istri. Oke, gitu. Udah, dulu ya, pokoknya di situ. Pokoknya harus memahami di situ. Nah, kalau suami itu kan masa klimaksnya yang penting keluar spermanya nih. Jadi mungkin maaf ya, saya bahasnya agak vulgar gitu. Jadi kalau suami patokannya udah keluar sperma ya udah selesai. Tapi istri tidak. Istri itu masa klimaksnya lama, naik ke puncaknya itu lama. Maka di situ dibutuhkan foreplay atau pemanasan. Jadi yang menentukan mengeluarkan sperma itu bukan suami, tapi istri. Nunggu istrinya minta. Nah, seringnya di situ nih, maaf nih ya Bu, Mak ya. Saya sering menemukan pasangan suami istri itu yang menentukan keluarnya sperma suka-suka suami. Karena memang ya dari fitrahnya memang suami itu lebih cepat klimaks dibandingin perempuan. Tapi perempuan memang dari sana juga lebih lama. Tapi kalau untuk pasutri yang mau promil nih, diusahakan kuncinya itu menentukan mengeluarkan sperma itu di istri. Nunggu istrinya mau. Nah, kapan menentukan keluarnya sperma? Nah, itu biasanya kalau saya bilang, jadi secara alami mulut rahim itu akan terbuka saat istri itu klimaks. Dengan mulut rahim terbuka, maka pancaran sperma itu langsung tuh, begitu masuk dari liang vagina langsung ke kanan kiri ke tuba fallopi, semprotannya langsung ke kanan kiri. Tapi kalau belum klimaks si istri, si tuba fallopinya belum terbuka, jadinya sperma hanya mentok di liang vagina saja. Nah, kalau belum terbuka kan ya itu tadi. Ya memang sih ada juga senggol aja hamil, ini kan lain gitu loh, maksud saya ngebahasnya yang ini ya. Nah, jadi menunggu si istri klimaks itu kadang juga ada sebagian menyatakan kapan sih istri klimaks gitu ya. Jadi gini Mak, kalau istri klimaks itu tandanya adalah keluar cairan Bartolini, bukan keluar cairan lendir atau pelumas ya, ada yang bilang itu minyaknya gitu, bukan. Itu salah kalau saya lebih klik pada secara anatomi saat wanita itu atau istri mengalami masa tanda klimaks itu keluar cairan Bartolini dari kelenjar Bartolini yang ada di sisi kanan kiri misve ya. Nah, di situ saat masa klimaks itu istri akan merasakan ada seperti air yang mengalir. Jadi rasanya itu kalau perempuan pasti ngerti ya, laki-laki mungkin nggak ngerti. Jadi kalau pas masa keluarnya cairan Bartolini itu kerasa ser kayak pas lagi menstruasi lagi deres. Nah, itu kuncinya. Jadi
suami itu boleh mengeluarkan spermanya kalau si istri sudah merasakan masa klimaks dengan tanda sudah merasakan keluar cairan Bartolini. Rasanya itu seperti saat haid deres, jadi ada bener-bener ada ngerasa ada yang mengalir ser. Kalau itu belum ya jangan nyemprot dulu atuh Pak, nggak jadi. Oke, jadi gitu ya. Jadi patokannya nunggu suami, gitu ya Pak ya. Aduh sebentar saya napas dulu. Jangan lupa subscribe, like, dan komen ya. Oke, lanjut ya. Nah, jadi setelah pembahasan tadi, setelah menunggu istri klimaks, yaitu keluar cairan Bartolini dengan tanda rasanya itu si istri merasakan ser tadi, baru suami boleh keluarin spermanya. Nunggu komando istri, kudu kompak. Terus habis itu kapan lagi sih? Terus kapan nih hubungan suami istri itu kapan sih yang bagus? Itu setiap hari atau sehari 2 kali atau sehari 3 kali kayak minum obat gitu ya. Nah, itu juga menentukan untuk yang promil ini. Jadi untuk yang promil nggak boleh sering-sering hubungan. Jadi disarankan baiknya adalah 2 atau 3 hari sekali. Jadi makanya hari ini hubungan, besok enggak, besoknya baru iya, atau 3 hari sekali. Kenapa? Karena kandungan sperma ini kandungan sperma itu bagus banget untuk merangsang kontraksi rahim. Jadi kalau pada ibu yang hamil muda itu kan plasenta atau ari-arinya belum ada si janin. Jadi kalau disemprot sampah sperma jadi keguguran. Jadi kalau yang mau promil jangan disemprot, jangan sering-sering disembur nih sama suami, harus 2 hari sekali. Dengan 2 hari sekali juga spermanya itu sudah matang. Habis itu juga karena sperma di dalam rahim itu bertahan 2 kali 24 jam di dalam rahim. Ada sih yang menyatakan 3 kali 24 jam, tapi bisa kita ambil yang tadi ya 2 kali 24 jam. Nah, jadi hubungan suami istri untuk yang promil tidak boleh setiap hari. Maksimal 2 hari sekali. Udah paling sering pakai banget ya. Nah, itu tadi ya. Yang tadi menunggu klimaks istri, yang kedua hubungannya 2 hari sekali. Nah, yang ketiga di sini ada hal yang menentukan. Kapan sih emangnya terjadinya kehamilan itu di saat sel telur ini keluar tuk, si telurnya emaknya ini keluar tuk, sama ketemu sama si sperma. Nah, telur itu keluarnya kapan? Sel telur itu keluar di saat masa subur istri. Kadang ibu-ibu emang bingung, masa subur kapan sih dok gitu. Nah, masa subur itu adalah hari ke-14 sebelum haid yang akan datang. Jadi karena namanya yang akan datang itu kan kadang namanya haid, ada maju, ada mundur. Jadi memang benar-benar tidak tahu kapan hari pastinya. Nah, biasanya saya menyarankan untuk para pasutri ini yang mau promil untuk mengecek masa subur. Nah, kalau sekarang mungkin ada ya aplikasi download dari Play Store atau mungkin juga alat OVU test untuk tes kehamilan, tes masa subur ya. Nah, kalau saya biasanya mengajarkan memantau masa subur dengan menggunakan lendir serviks. Nah, lendir serviks adalah lendir yang ada di area misve. Maaf ya, ini mungkin agak tabu. Biasanya para ibu kalau emak-emak tuh bilang, ih dok, kayak gitu banget sih dok jelasinnya. Tapi enggak, memang ini harus kalau emang mau buat promil harus dijelaskan secara detail. Kita nggak bisa kalau cuma sebagian-sebagian gitu ya. Nah, lendir serviks adalah lendir yang ada di daerah misve. Caranya mengeceknya adalah setiap habis buang air kecil, jangan langsung dibersihkan dengan air, tapi cari dulu lendir daerah misve. Memang secara alami begitu. Jadi kalau habis menstruasi itu lendir serviks tidak ada. Nah, lendir serviksnya itu kalau semuanya biasanya saya mengajarkan cara memantau lendir serviks itu dengan menggunakan 2 jari. Jadi pakai jari ini ya, jari telunjuk sama jari jempol. Kita begini ini kayak dulu lah waktu kecil kita mainan ingus lah, biasa lah ya. Mainan kita waktu kecil gitu mainan ingus. Nah, itu tadi si lendir serviks kita beginikan. Nah, kenapa dibeginikan? Karena pas masa subur itu lendir serviks itu dia baru putus dengan ditarik sekitar 30 cm. Bentuknya kalau di mikroskop itu seperti daun pakis. Nah, karena mendekati masa subur itu kan dari setelah menstruasi, setelah haid itu lendir serviksnya dari kalau dibeginiin pakai jari 2 jari ini nggak ada. Lama-lama semakin panjang baru putus kalau setelah melengkung kayak huruf U. Nah, itu kalau sudah mulai melengkung berarti dia mendekati
masa subur semakin dekat. Walaupun siklusnya nggak teratur ya, ada yang 3 minggu bersih, ada yang 2 minggu atau lebih, itu nggak masalah selama mantau lendir serviks. Nah setelah si lendir serviks itu kalau ditarik begini bentuk huruf U udah makin ini, nah itu pasutri disarankan 2 hari sekali untuk nih dengan tadi tipsnya ya, nunggu si istrinya klimaks. Biasanya sih, terus kalau seumpamanya sudah mantau lendir serviks, menunggu istri klimaks, habis itu juga 2 hari sekali. Biasanya saya menyarankan juga kalaupun mau ditambah itu setelah suami melepaskan spermanya, pancaran spermanya sudah selesai, kan sudah selesai ya, loh gitu sudah tamat deh gitu kan kalau main-main gitu ya. Nah itu biasanya saya menyarankan kalau memang untuk yang promil biasanya istri jangan gerak-gerak dulu, biasanya bisa ya daerah pantatnya itu diganjal dengan bantal. Tujuannya agar sperma yang sudah masuk di liang vagina tidak tumpah, tidak keluar. Itu sekitar 10-15 menit, agak capek juga sih ya, tapi nggak apa-apa lah untuk demi keberhasilan untuk mendapatkan buah hati. Oke, begitu sharing dari saya. Untuk yang di rumah, kalau ada pertanyaan silahkan komen di video. Dan nanti akan kita bahas di video selanjutnya. Oke, jangan lupa subscribe, like, dan komen. Terima kasih.